Perkenalkan, nama saya Simon Peres Silalahi, NIM 62032100041, kelas IKOR B 2020, mata kuliah Kepemimpinan. Saya akan menjelaskan materi konsep penyusunan simulasi dan skenario kepemimpinan publik. Pertama, apa itu simulasi? Simulasi adalah penyederhanaan dari kehidupan nyata, boleh dinyatakan sebagai situasi kehidupan yang sangat dinamis, penuh persaingan, penuh tantangan. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih cepat dan lebih hebat, dia yang akan menang. 1. Pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan matang yang telah disiapkan oleh seseorang untuk mendasari dan menjadi landasan untuk menggerakkan bawahannya dalam sebuah organisasi, di mana skenario kepemimpinan dapat berubah batasan-batasan yang menjaga agar kepemimpinan dan bawahan maupun organisasinya tetap pada jalur rencana yang telah disepakati. Pandangan para ahli. Pandangan oleh Weber, unsur dalam organisasi atau kelompok. Yang pertama, organisasi merupakan tata hubungan sosial. Kedua, organisasi mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu. Ketiga, organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang instruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 2. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Simulasi kepemimpinan organisasi adalah pengujian kematangan suatu wadah yang dihadapkan langsung dengan situasi yang nyata, dengan tujuan semua komponen organisasi bisa menerapkan konsep, mengamati hasilnya secara langsung, melatih tiap anggota bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan tantangan bersama, merumuskan dan mengeksekusi strategi. 3. Konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Beberapa teori telah kita kemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Di antara beberapa teori mengenai lahirnya pemimpin, ada 3 yang paling menonjol, yaitu sebagai berikut. Pertama, teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan Learns, Archborn and Not Made, bahwa penganut dari teori ini mengatakan bahwa pemimpin rela dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk pemimpin. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi seorang pemimpin. Kedua, teori sosial. Berkebalikan dengan teori genetik, penganut teori ini mengatakan leaders are made and not born, bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan. Ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat yang mana kemudian dikembangkan menjadi pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang kemungkinannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah ada itu. Sifat umum yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan publik. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin publik, antara lain kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi. 4. Sifat hubungan dan kemanusiaan. Sifat hubungan kemanusiaan.
4. Kepemimpinan sebagai pencipta visi. Dalam penyusun kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik harus dapat menyatakan visi yang jelas dan menarik. Para pemimpin transformasional harus memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap sebuah visi baru. Karena visi yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai oleh organisasi atau akan jadi apakah organisasi itu, akan membantu seseorang untuk memahami tujuan, sasaran, dan prioritas dari sebuah organisasi. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai. Para pemimpin transformasional tidak cukup hanya menyampaikan sebuah visi yang menarik, akan tetapi harus mampu membuat hubungan yang jelas dan strategi dapat dipercaya untuk mencapainya. Bertindak secara rahasia dan optimis. Para bawahannya akan mengakini sebuah visi apabila pemimpinnya diperlihatkan keyakinan diri dan pendirian serta optimis bahwa kelompok itu akan berhasil dalam mencapai visinya. Memperlihatkan keyakinan terhadap penganut. Pemimpin harus memberikan motivasi dan keyakinan kepada bawahannya bahwa mereka dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, sehingga bawahannya sadar dan yakin bahwa mereka dapat memperoleh keberhasilan untuk melakukan sesuatu yang sama sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka, bahkan bisa lebih baik. Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting. Tindakan dramatis dan simbolis terkadang sangat diperlukan untuk menekankan nilai-nilai penting kepada bawahannya, sehingga mempunyai kesan yang mendalam terhadap tindakan tersebut, yang pada akhirnya mereka akan memahami, mengikuti dan mengerjakan apa yang akan menjadi konsep dan idealisme pemimpin. Pemimpin dengan memberikan contoh. Begitu pentingnya seorang pemimpin menjadi model atau contoh bagi bawahannya, manakala pemimpin tersebut mengharapkan agar bawahannya menjadi apa yang menjadi konsep dan harapannya. Sebuah peribahasa mengatakan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada perkataan. 5. Pemimpin sebagai pembangun tim. Dalam materi pelatihan kepemimpinan ini, para calon pemimpin sebagai orang yang dapat membangun tim. Tentunya dia harus dapat menjaga dua hal, yaitu tugas. 1. Tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti dengan baik mengenai sasaran yang harus dituju harus jelas, alat ukur indikator kinerja setiap orang harus jelas, aturan kerja yang ada harus jelas. 2. Orang. Sebagai seorang pemimpin yang baik harus dapat menjaga identitas dan juga semangat teamwork, dapat menjaga kerjasama yang baik dan juga dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpin. Seorang pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, jujur, dan terbuka. 6. Pemimpin sebagai pengecus motivasi. Pemimpin sebagai pembangun karakter. Pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap orang yang dipimpinnya. Pada dasarnya, setiap orang yang dipimpinnya tentu mempunyai karakter yang juga keahliannya masing-masing. Karakter dan keahlian seperti inilah yang harus diketahui oleh setiap pemimpin. Keahlian tersebut tentu diperlukan untuk dapat mengembangkan keahlian orang tersebut dan juga dapat mengembangkan organisasi atau lembaga tersebut. Tentunya seorang pemimpin yang baik tentunya harus dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seseorang merasa nyaman, maka kinerja seseorang tersebut juga akan mengalami perbaikan. Jika seorang pemimpin salah dalam menilai keahlian bawahan atau salah mendelegasikan tugas, tentu tidak akan ada motivasi baru yang tercetuskan dan hasil tidak akan sesuai dengan harapan atau target awal. 7. Pemimpin sebagai pemberi tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya.
Maka dari itu, seseorang pemimpin harus dapat memperjelas tugas setiap orang, dapat menentukan tugas setiap bawahan atau yang dipimpin dengan baik, dapat membolehkan karyawan untuk berpartisipasi dalam membuat sasaran, dapat memberi pengertian yang jelas mengenai tugas atau delegasi tugas dengan baik, selalu memonitor hasilnya dengan baik. Kesimpulan, konsep dasar penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam kepemimpinan yang benar. Artinya, kebenaran sebuah kepemimpinan yang berhasil dalam suatu organisasi atau kelompok, sehingga setiap anggota dapat memahami tujuan pekerjaan ke depannya. Begitu juga pentingnya strategi dalam penyusunan kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi yang instansi, oleh karena itu diperlukan strategi kepemimpinan yang handal dalam menetapkan gaya, visi, dan misi instansi tersebut yang dapat tercapai. Pada hakikatnya, tidak ada gaya kepemimpinan yang tetap dalam sebagai instansi. Setiap pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan sendiri sesuai dengan kepentingan instansi dan anggota. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.